Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin perkenalkan, saya Ahmad Abu Sufyan, NIDN 0702066806. Mohon maaf 0702026806 dari Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bondowoso. Saya mengampu mata kuliah kebijakan publik. Mata kuliah ini diberikan semester 6 dan merupakan mata kuliah wajib prodi sekaligus mata kuliah keahlian. Dan untuk mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharuskan sudah menempuh mata kuliah PIP, pengantar ilmu politik, pengantar ilmu administrasi negara, dan pengantar ilmu pemerintahan. Mata kuliah ini mempunyai mata kuliah ini, ruang lingkup mata kuliah ini mulai dari konsep-konsep dasar kebijakan publik seperti pengertian, sejarah, latar belakang munculnya studi kebijakan publik, terus posisi studi kajian kebijakan publik dalam ilmu sosial, terutama antara ilmu administrasi dan ilmu politik, pendekatan-pendekatan yang ada dalam kebijakan publik, terus tahapan atau siklus kebijakan publik, model-model kebijakan publik, terus aktor yang terlibat dalam kebijakan publik, persoalan atau problematika, dan terakhir ada policy brief untuk menilai sebuah kebijakan. Sementara CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari mata kuliah ini, mahasiswa kelak mampu memahami konsep-konsep kebijakan publik. Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan publik dan segenap problematikanya. Dan yang ini penting, mahasiswa mampu menyusun paling tidak policy brief sebagai bagian atau dalam rangka acuan untuk rekomendasi sebuah kebijakan. Sedangkan CPMK dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup kebijakan publik, seperti meliputi pengertian, sejarah, latar belakang, dan seterusnya. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan proses dan tahapan atau siklus kebijakan publik, termasuk juga jenis kebijakan publik. Mahasiswa mampu memahami, menganalisis aktor dan proses kebijakan atau tahapan publik. Mahasiswa mampu menguraikan beberapa pendekatan dan model-model kebijakan publik. Itu beberapa CPMK yang diharapkan dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini disiapkan 16 kali pertemuan dengan dikurangi UTS 1 pertemuan dan UAS 1 pertemuan, sehingga aktif kita 14 kali pertemuan. Pertemuan pertama sampai ketiga kita belajar tentang konsep dasar. Pertemuan keempat dan kelima kita masuk model kebijakan publik. Yang pertemuan ke-6 dan ke-7 kita bicara tentang tahapan dan siklus kebijakan publik dengan segala kaitannya. Pertemuan ke-8 kita UTS. Pertemuan ke-9, 10 kita baru bicara tentang aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan publik. Siapa saja yang terlibat dalam sebuah kebijakan. Bisa mulai dari pemerintah, legislatif, eksekutif, LSM, media, masyarakat sipil, dan seterusnya. Pertemuan yang ke-11, 12, 13 kita bicara tentang problematika atau masalah-masalah dalam kebijakan publik, terutama dari dalam tahapan-tahapan kebijakan publik, mulai dari tahapan pertama agenda setting sampai terakhir evaluasi kebijakan. Yang terakhir, yang ke pertemuan ke-14, 15 kita mahasiswa diajak untuk belajar memahami dan menyusun policy brief sebuah kebijakan. Terakhir, pertemuan mata kuliah ini tutup dengan UAS, pertemuan ke-16. Metode yang diberikan dalam pengajaran ini, metode ceramah interaktif. Kita aktif di kelas, mahasiswa diajak diskusi interaktif.
Juga dengan diskusi formal, artinya ada mahasiswa yang menjadi narasumber, ada mahasiswa yang menjadi penanya, dan juga kita mahasiswa harus akan diberikan pengajaran model studi kasus. Kita ambil contoh materi kebijakan tertentu, misalnya tentang zonasi pendidikan, tentang kalau di daerah kabupaten mungkin tentang contoh kalau wisata, itu kita nanti studi kasus, case based learning. Dan setiap pertemuan kita menggunakan kuis. Setiap selesai tatap muka, mahasiswa diberikan kuis untuk dijawab, untuk menjawab apa saja yang disampaikan tadi, yang disampaikan di kelas. Evaluasi penilaian atau asesmen keaktifan kelas, mahasiswa sangat diminta untuk aktif di kelas, baik diskusi yang formal atau diskusi santai. Artinya santai, dosen tanya, mahasiswa jawab. Yang kedua, penugasan makalah, karena paling tidak kita sebelum UTS ada tugas makalah, dan setelah UTS sebelum UAS ada makalah. Sementara bobot penilaian keaktifan kelas kita sepakati dengan teman-teman mahasiswa 15%, penugasan 20%, UTS 25%, dan UAS, karena UAS ini ujian akhir dan materinya di UAS bukan hanya sekedar materi setelah UTS, tetapi bisa semuanya. Ini 40%. Terakhir, harapannya mata kuliah ini akan memberikan manfaat kepada mahasiswa peserta mata kuliah ini, untuk agar mereka mampu bukan saja memahami dan menganalisis kebijakan publik secara teoritis. Secara teoritis maksudnya tadi kita belajar konsep dasar, tahapan proses, tetapi secara praktis menyiapkan mahasiswa untuk bisa setidaknya menyusun policy brief, menyusun sebagai bagian awal, menyusun rekomendasi kebijakan. Bahkan syukur-syukur mahasiswa bisa ikut terlibat dalam menyusun kebijakan itu sendiri. Ini sekilas tentang tanda petik identitas mata kuliah yang kita ampuh. Saya kira cukup. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Alhamdulillah kita sampai masuk ke pertemuan ke-6 hari ini, dan insya Allah pertemuan ke-6 dan ke-7 kita akan bicara salah satu materi yang penting dalam kebijakan publik, yaitu tentang tahapan, atau ada yang menyebutnya juga siklus kebijakan publik. Materi ini penting karena kita jadi tahu bahwa sebuah kebijakan, sebuah output kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ada kebijakan, tetapi melalui proses. Nah, proses ini yang kita sebut tahapan kebijakan. Dalam kebijakan publik itu paling tidak ada 5 tahapan kebijakan, dan pertama sekarang kita akan bicara tentang agenda setting atau identifikasi masalah. Ada yang menyebutnya identifikasi masalah. Ada yang punya agenda setting. Gak apa-apa ya tulisannya preset ya, tapi nanti kalau di di buku kan kelihatan. Agenda setting atau identifikasi masalah ini proses di mana orang atau masyarakat itu mengusulkan sebuah kebijakan. Jadi kebijakan tidak tiba-tiba jadi output. Ini anggap saja output. Kalau kita gambar gini, di sini output, di sini input. Nah, input ini proses agenda setting. Seperti itu. Kita mengusulkan misalnya kalau di tingkat kabupaten misalnya, kita tidak usah terlalu ke tingkat nasional ya, kita peduli dengan kabupaten sendiri. Ada namanya program misalnya wisata.
peningkatan. Kebetulan di kabupaten kita kan lagi ini apa namanya, marak-maraknya promosi wisata Ijen ya. Nah, kebijakan tentang pariwisata itu juga harus merupakan harus melalui proses seperti ini. Ada input dulu. Siapa yang ini namanya agenda setting. Siapa orang-orang yang mengusulkan yang masuk, yang terlibat dalam agenda setting. Bisa sampean semua mahasiswa, bisa para pengusaha hotel ya, kan mereka pengusaha hotel yang sangat berkepentingan untuk hotelnya, untuk pariwisata, karena dengan pariwisata yang meningkat hotelnya bisa banyak hunian. Bisa pelaku UMKM ya, bisa pemerintah sendiri meningkatkan PAD. Tahu ya PAD ya? PAD pendapatan asli daerah. Dan PAD ini penting sekali untuk bagaimana pemerintah daerah bisa membiayai operasional misalnya pegawai itu PAD. Kalau PAD-nya besar, gajinya besar, karena tidak tergantung pada pemberian pusat, tidak tergantung pada dana yang diberikan pusat melalui DAU atau DAK. Nah, kalau semakin besar PAD-nya, insya Allah pegawai daerah semakin sejahtera. Semakin kecil, nggak tahu di kabupaten kita ini kecil atau besar, saya belum melakukan. Cuma informasinya kan tidak terlalu besar karena kita kota kecil, tidak seperti Surabaya, yang kota-kota industri, tidak seperti mana kayak daerah-daerah Pasuruan, Gresik itu kan. Nah, kita kan tahu daerah kita kan ya paling kita punya perusahaan PDAM perusahaan tidak banyak kan. Wisata pun kita di Ijen itu yang merupakan wisata, anggap saja unggulan wisata kita itu menjadi tanda petik rebutan dua kabupaten kita dan Banyuwangi. Dan sepertinya kita tidak terlalu mungkin kita promosinya sudah lumayan, tapi masih kalah promosi dengan Banyuwangi. Akhirnya kita lihat kenapa wisata kita kan masih orang berwisata ke Ijen lebih banyak melalui jalur Banyuwangi. Nah, ini kembali ke agenda setting. Intinya dari agenda setting ini adalah bahwa semua usulan itu ditampung, identifikasi masalah. Kalau kita masih ingat belajar sistem politik, ini hampir sama dengan namanya ada agregasi kepentingan, ada namanya artikulasi kepentingan. Ini hampir sama dengan agenda setting. Proses di mana sebuah kebijakan diusulkan, proses di mana sebuah sebelum dirumuskan, proses di mana sebuah kebijakan publik tertentu itu diagregasikan, diusulkan oleh masyarakat untuk dijadikan sebuah kebijakan atau output kebijakan. Ada beberapa pendekatan dalam melihat kebijakan publik. Itu ada namanya pendekatan pluralis. Pendekatan ini biasanya kebijakan didorong atau dilakukan oleh masyarakat sipil. Artinya apa? Istilahnya kita kenal adalah istilah top down. Top down itu bottom up. Bottom up pluralis. Bottom up, dari bawah mengusulkan ke atas. Nah, nanti kita belajar di kasus, nanti di problematika nanti di pertemuan belakangan kita akan ada beberapa persoalan tentang kebijakan. Nah, salah satunya belajar misalnya agenda setting, kita belajar bottom up, apakah sebuah kebijakan itu sifatnya kebijakan tertentu ya. Nanti kita akan kasuistik belajarnya apa bottom up, apa top down. Ini namanya kalau bottom up, ini namanya metodenya pluralis pendekatannya. Ada yang kedua, metode elitis. Metode elitis ini lebih dikenal juga top down. Artinya apa? Masukan yang diberikan, masukan yang ada itu, masukan usulan kebijakan itu dari atas, top down. Rakyat tahu-tahu ada kebijakan. Nah, nanti bisa menilai mana kira-kira yang sesuai dengan kepentingan masyarakat, mana yang kebijakan yang ini pro masyarakat atau bukan pro saja untuk
kepentingan masyarakat atau mana ini hanya kepentingan dalam konteks kita yang sekarang lagi ngetren, hanya ada istilah apa? Oligarki ya. Tahu kan istilah oligarki? Nah, itu tren sekarang oligarki. Nah, kita belajar nggak usah tingkat nasional, tingkat kabupaten mungkin oligarki yang ada tingkat kabupaten atau elit politik ekonomi yang ada tingkat kabupaten. Kita belajar dari sini. Ini kebijakan misalnya pro siapa. Dari situ kita dari ini kita jadi melihatnya dari proses awalnya agenda setting. Pengusulannya intinya agenda setting itu sederhananya bahasa kita, pengusulannya itu dari siapa? Ini sederhananya bahasa ilmiahnya agenda setting atau identifikasi kebijakan, persoalan yang akan dimasukkan. Dan kemudian setelah agenda setting ada namanya formulasi. Agenda setting sudah oke ya. Kita atau ini mohon maaf bisa perpaduan antara artinya perpaduan yang dari pluralis sama elitis digabung sama-sama jalan tengah. Kira-kira ini jalan tengah. Ini 50%, ini 50%. Artinya apa? Kepentingan elit diakomodasi, kepentingan masyarakat diakomodasi. Kira-kira seperti itu. Nah, di belakang pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mengkaji misalnya kebijakan apa misalnya yang di kabupaten kita wisata, apa kepentingan apa diusulkan oleh masyarakat sekitar misalnya di sekitar kawasan wisata atau untuk para pengusaha hotel. Kalau kita jadi kita tahu kalau para pengusaha hotel masyarakat tidak punya dampak apa-apa, manfaat apa, berarti dari awal kebijakan ini sudah tanda petik bermasalah. Di belakang nanti kita kan ada kasus materi tentang problematika kebijakan yang kita belajar masalah-masalah yang ada pada kebijakan pada tahapan kebijakan. Dari sini kita sudah tahu ya agenda kebijakan apa. Pendekatannya melihat kebijakan saya review pluralis sama elitis bisa memadukan 50. Masalahnya sudah. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Mohon maaf saya lihat sumbernya. Yang kedua kalau sudah agenda setting namanya masuk formulasi, policy formulation. Formulasi apa? Merumuskan kebijakan. Kelas ini tidak ada. Oh, ini ada mohon. Tadi saya siapkan PPT cuma kok keburu masuk kelas jadi khawatir. Formulasi ya. Formulasi kebijakan atau perumusan kebijakan. Tadi pengusulan, sekarang perumusan. Di sini juga apa perumusan kebijakan? Apa? Dari berbagai usulan ini sudah dirapatkan. Sekarang usulan masuk, formulasi itu orang-orang terkait dengan kebijakan, terutama para penentu kebijakan, itu sudah melakukan pertemuan rapat untuk merumuskan kebijakan yang diusulkan di agenda setting seperti ini. Kalau digambar kira-kira seperti ini, Mbak. Ini input ya. Ini perumusan kira-kira di sini output. Kalau dalam sistem politik kita pernah ingat sistem politik ini konversi kan istilahnya. Konversi perubahan dari input untuk ini. Nah, perubahan ini sudah dari ini. Di sini ada sidang-sidang. Misalnya kalau mulai masuk sidang ini, kayak legislatif, eksekutif, atau legislatif, eksekutif, dan pihak-pihak terkait dengan kebijakan dimasuk tadi. Dan di perumusan ini misalnya ada banyak alternatif. Ada alternatif A, B, C. Terkait dengan pariwisata di Bondowoso misalnya, meningkatkan pariwisata di kita, itu termasuk strateginya. Bisa strategi A, strategi B, strategi C. Atau kebijakan A, B, C.
Nah ini pun tidak selesai dengan satu kali proses. Ini ada kelompok yang memilih A, tentu dengan pertimbangannya. Karena di situ mungkin pertimbangan ekonomi, benefit analisisnya, untung rugi. Kita buka kebijakan pariwisata di Bondowoso misalnya, rugi atau malah bahagia atau malah rugi. Nah, kira-kira seperti itu, kepentingan ekonomi. Ada kepentingan sosial. Buka pariwisata di kita, ada dampak sosialnya atau tidak? Seperti itu. Dampak sosial, mohon maaf, biasanya kalau daerah-daerah kayak daerah pantai itu ya, daerah pantai, wisatanya mohon maaf, kalau di wisata di pegunungan kan tidak terlalu secara moral kan tidak terlalu, karena mereka pakainya utuh ya. Kalau di daerah pantai, misalnya ada kalau dalam rangka menaikkan rating pariwisata di pantai, misalnya anggap saja misalnya Pasir Putih, ada pihak-pihak penyelenggara di situ, misalnya voli pantai dengan pakaiannya yang sedikit terbuka atau banyak terbuka, tidak tahu. Saya nggak pernah lihat. Ada yang Mas pernah lihat Mas? Nggak pernah lihat voli pantai yang sedikit terbuka atau malas lihat yang banyak terbuka? Pernah lihat? Selamat. Selamat berarti. Kan ada filosofi sedikit bukan sidik jos. Itu kan filosofinya pengusaha wisata pantai ya. Nah kembali ke sini, bisa A, B, C itu di tahap formulasi. Ada banyak rumusan alternatif A, B, C, D. Dan ini biasanya supporternya, ini bisa supporter misalnya oligarki milih A, politik milih B, kiai, mohon maaf yang dianggap penjaga moral misalnya milih C. Karena wisata buka sidik jos akan mengganggu stabilitas keberagaman masyarakat sekitar. Nah persoalannya nanti kan ada setelah formulasi nanti ada, ini kes saja ya, karena kita ada kedua pertemuan untuk bicara tentang tahapan kebijakan, pertemuan 6 dan pertemuan 7. Nah setelah itu kita bicara kasus, artinya beberapa problematika kebijakan yang sifatnya kasus. Ini sebelum masuk di sini, sebelum masuk tahapan ketiga, maaf, mungkin ada pertanyaan. Tahapan ketiga, ya di giliran cowok dulu. Biasanya lady first, tapi mohon maaf untuk kali ini cowok dulu. Baik Bapak, izin bertanya. Dari berbagai tahapan kebijakan yang telah dijelaskan, tahapan mana yang paling krusial? Oh iya, krusial. Terima kasih pertanyaan. Krusial dalam arti penting, bisa penting mungkin penting untuk kita kontrol, kita awasi, mungkin penting dapat masukan dari masyarakat. Saya pikir itu semuanya harus ada kontrol di masyarakat. Semuanya krusial. Dalam arti semuanya harus ada keterlibatan masyarakat untuk mengawasi sebuah kebijakan. Seperti tadi saya bilang, di tahapan ini saja ada persoalan, ada adu argumen, di tahapan ini ada adu tanda petik kekuatan kebiasaan politik, ekonomi, dan seterusnya. Tergantung situasi sosial di mana kebijakan ini ada. Nah semuanya saya kira penting. Di formulasi juga di tahap perumusan, di sini harus transparan juga pihak-pihak yang terlibat, dan masyarakat harus punya akses dan harus terlibat dalam mengawasi sebenarnya siapa yang memutuskan ini. Kaitannya apa? Maksudnya kenapa ini penting? Karena khawatir kebijakan yang ada tidak punya dampak atau efek positif terhadap masyarakat, di mana masyarakat merupakan objek dari kebijakan, sasaran kebijakan. Saya kira jawabannya sederhana Mas ya. Maksudnya segitu. Mungkin kalau jawaban agak detail minggu depan, dan kita masih ada pertemuan ke-7. Yang kedua siap. Oh ya. Yang mana? Yang belakang atau yang depan dulu? Monggo sampean. Karena ini bertahan ininya, kali itu kan cepat putus. Saya tanya langsung turun. Nah ini sampean yang bertahan ininya. Sebelumnya izin Bapak bertanya, mengapa agenda setting menjadi penting untuk dikontrol? Ya. Terima kasih. Dikontrol ya. Pakai R. Ya, iya kan? Nah, kenapa ini? Karena di sini awal bagus awal sebuah kebijakan akan dibuat. Kalau di sini sudah bermasalah, artinya istilahnya hulunya sudah bermasalah,
hulunya sudah apa istilahnya, kalau air apa namanya? Kalau airnya kotor itu apa ini? Keruh. Ke belakang sudah, ya. Jadi ini penting sekali. Kelihatannya sederhana, cuma mengusulkan. Tapi di balik kata cuma mengusulkan itu ada beberapa kekuatan di situ yang punya kepentingan agar usulannya bisa diterima. Tidak usah terlalu, ini agenda setting kan konteksnya negara. Sampai di kelas, ada ketua kelas, ada koordinator kelas, sama-sama punya usulan. Ya. Kan harus yang punya usulan, misalnya koordinator kelasnya siapa, mengusulkan. Dan harus ada pengawasan dari anak buah. Jangan-jangan ini nanti di agenda settingnya hanya kelompoknya yang dekat dengan koordinator kelas yang usulan. Saya kira analoginya seperti itu. Analoginya di kelas bukan harus ada ketika kita ada musyawarah. Ya, cukup jelas ya Mbak ya. Intinya penting karena ini hulu dari semua kebijakan. Nah, hulu dari sebuah proses kebijakan. Mbak ini. Mohon dijelaskan Pak, ada kasus di mana sebuah kebijakan tidak sesuai dengan usulan. Bagaimana itu Pak? Iya, mungkin kita merasakannya. Misalnya kalau di kelas, kita mengusulkan A, tiba-tiba koordinator kelas kita mengusulkan A, tiba-tiba koordinator kelas melahirkan input output B. Usul kita mengusulkan ada program A, kok outputnya B. Pertanyaannya kenapa kok bisa seperti itu ya? Nah, di sini kaitannya juga kita tidak bicara tentang kebijakan murni. Artinya apa? Kebijakan dalam konteks ini sudah melibatkan persoalan politik, bukan hanya persoalan administrasi. Nah, di program kita ini kan kebijakan di prodi kita akan banyak lebih ke administrasi, karena kita di prodi administrasi banyak di sisi implementasi. Ya, sisi implementasi. Nah, kalau di prodi lain, misalnya di prodi ilmu pemerintahan atau ilmu politik, itu kebijakan dibicarakan pada saat kenapa ada ini di sisi input. Nah, akhirnya apa? Kenapa inputnya A, outputnya B? Nah, ini ada kita tidak bisa, maksud saya kita tidak bisa semata-mata menjelaskan dari proses administrasi ini saja, tetapi kita harus melihatnya dari perspektif politik. Artinya apa? Tanda petik permainan politik antar aktor, orang yang terlibat dalam kebijakan, antar pihak-pihak yang punya kepentingan dalam kebijakan harus kita perhatikan. Ketika ada tiga pihak terhadap kebijakan tertentu, yang terkuat adalah pihak A dengan segala kekuatannya. Bisa ekonomi, bisa politik, bisa sosial, bisa kekuatan apa. Kalau di kita mungkin sosial budaya bisa juga. Itu bisa memutuskan bisa menggagalkan usulan yang tadinya A menjadi B. Paling contoh sederhana misalnya gini. Kita dalam politik sebuah kebijakan kalau kita lihat dari perspektif politik, kepentingan politik itu sangat bermain. Jadi kita jangan terlalu semata-mata melihat kepentingan sebuah kebijakan dari proses birokratis dan administrasi. Birokratis itu maksudnya sidang ada berita acara itu administratif. Tapi harus ada kita lihat dari perspektif politik. Nah, makanya ilmu kebijakan, policy science, ilmu kebijakan itu ada di antara dua ranah, bisa ranah politik dan ranah administrasi. Seperti itu. Ya, ranah politiknya itu di input, ranah administrasinya di output. Karena di output itu sudah sisi implementasi. Tinggal Nah, implementasi ini kalau kita bicara pada konteks kehidupan negara, kabupaten misalnya adalah tugasnya eksekutif. Eksekutif adalah bupati dan jajarannya. Legislatif, DPRD dan kita akhiri pertemuan kali ini. Minggu depan ketemu lagi dengan insya Allah topik dan materi yang lebih menarik dan lebih tanda petik menantang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.